Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Ya, di sini saya akan melanjutkan pengerjaan akuntansi yang di video sebelumnya saya sudah mengerjakan jurnal penyesuaian, dan dalam video ini saya akan mengerjakan neraca lajur. Nah, langsung saja. Untuk neraca lajur, tahap pertama kita copy sheet akun ini. Kita copy. Lalu kita beri nama neraca lajur. Nah, setelah itu tak lupa pula kita beri headernya seperti biasa. Nah, kita kasih headernya Laundry Ahmad. Neraca lajur. Periode Juni 2020. Nah, kemudian kita rapikan. Nah, di sini ada beberapa bagian, yaitu ada neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian, singkat saja NSSP, kemudian ada laba rugi, dan yang terakhir ada neraca. Rapikan dulu. Neraca, iya, di masing-masing bagian ini ada debit kreditnya sendiri, debit dan kredit. Kita rapi-rapiin dulu. Nah, setelah ini kita beri border agar lebih jelas. Beri border. Nah, untuk bagian-bagiannya bisa kita boldkan. Nah,
setelah ini kita mengisi bagian-bagiannya ini yang ada 5, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi dan neraca. Yang pertama kita mengisi yang neraca saldo. Nah, yang neraca saldo ini kita ambil dari mana? Dari sheet neraca saldo yang sudah kita kerjakan di video sebelumnya. Nah, kita ambil dari sisi saldo. Kita blok. Kemudian kita copy. Kita pindahkan ini, kita paste formulanya. Kita paste spesial. Maksudnya paste spesial. Terus kita paste link. Nah, linknya kita paste. Nah, udah langsung masuk sesuai dengan neraca saldo di sini. Nah, setelah itu kita mengisi penyesuaian. Untuk penyesuaian, sebelumnya itu saya sudah mengerenkan nama-nama akun ini. Nah, seperti biasa di define namekan, diberi nama akun penyesuaian, debit kreditnya juga diberi nama data debit penyesuaian, kreditnya juga di define namekan kredit penyesuaian. Sehingga kita tinggal masukkan rumusnya, yaitu dengan sum if akun penyesuaian yang sudah kita buat, terus titik koma, kemudian kita ambil kasnya, dan titik koma debit penyesuaian. Nah, karena ini di sini debit, ambil yang debit. Nah, terus tinggal kita tarik ke bawah. Nah, sebelum itu kita jumlahkan nilai dari neraca saldo tadi. Kita jumlahkan seperti biasa di summary, kita blok semuanya. Terus kita lihat apakah balance. Nah, balance untuk neraca saldo, bisa kita lihat di sini balance 248.652. Nah, untuk penyesuaian yang kredit, kita pakai rumus sum if akun penyesuaian, klik kolom kas, kemudian kredit, karena ini di kolom kredit penyesuaian. Nah, kemudian kita tarik. Nah, hasilnya itu harusnya balance. Nah, balance 26.300. Nah, untuk selanjutnya neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, untuk neraca saldo penyesuaian ini rumusnya agak panjang. Kita untuk di kolom debit kita pakai rumus if double buka kurung, kemudian debit yang di neraca saldo ditambah debit yang di penyesuaian, tutup, lebih besar dari kredit yang di neraca saldo. Nah, sebelumnya dibuka kurung dulu, terus ditambah kredit yang di penyesuaian, tutup kurung, terus titik koma, buka kurung lagi, debit ditambah debit kurangi kredit dikurangi kredit, dan kita tutup kurung, kasih titik koma, dan 0. Nah, tutup kurung. Nah, untuk titik koma ini menyesuaikan dengan rumus yang di laptop masing-masing. Kalau di laptop saya ini makanya titik koma, kemudian kita enter. Nah, dia akan keluar sesuai dengan yang di neraca saldo. Dan tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini 200. Nah, untuk mengisi yang kredit kita pakai rumus sama dengan if double buka kurung kredit ditambah
kredit tutup kurung lebih besar dari debit ditambah debit. Tutup kurung di sini buka kurung. Nah, kemudian titik koma, buka kurung lagi, kredit ditambah kredit dikurang debit dikurang debit, tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung. Nah, bentar, tinggal kita tarik ke bawah, harusnya hasilnya balance dengan yang di debit tadi. Ya, hasilnya balance 263.592. Nah, untuk di kolom laba ruginya, yaitu kita menggunakan rumus if dalam kurung left, kemudian kita klik nomor akunnya, yaitu A7. Ini saya A7. Kita mulai dari angka 1, tutup kurung, dan lebih besar sama dengan besar atau sama dengan 4, koma G8, kita ambil G7 dari debitnya neraca saldo setelah penyesuaian, kita klik ini. Nah, kemudian kita titik koma dan 0, terus kita tutup kurung. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu untuk kolom kredit kita bisa ambil formula dari rumus debit ini. Kita copy, kemudian kita paste formulanya. Nah, di sini kita perlu mengganti satu, yaitu B7-nya ini. Nah, kan tadi kita ngambil yang kolom nomor akun, ini pindah ke nama akun. Maka kita ganti menjadi A7 juga, biar sesuai dengan nomor akunnya. Nah, kemudian kita tarik. Nah, untuk yang neraca, kita menggunakan rumus if left, if dalam kurung left, dalam kurung sama seperti tadi, nomor akunnya, kemudian titik koma 1, tutup kurung, ini lebih kecil atau sama dengan 3, kurung, tanda petik 3, titik koma, dan kita ambil dari debitnya neraca saldo setelah penyesuaian 3,0. Nah, kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Nah, untuk kreditnya sama, kita copy formulanya, tapi ada satu yang kita ubah, yaitu B7-nya. Kita ubah ke A7 karena nomor akun ada di A7. Nah, kita tarik. Nah, setelah itu kita melihat apakah perusahaan ini laba atau rugi, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan if jika debit lebih kecil dari kredit, koma, maka laba, koma, atau rugi.
kemudian tutup kurung. Oh, ini ada kesalahan rumus. Oh, laba. Nah, di sini tanda petik harusnya. Tanda petik. Nah, di sini perusahaannya yaitu laba. Nah, untuk mencari labanya ini berapa, kita bisa selisihkan antara debit dan kredit. Selisihkan debit. Nah, mendapat laba 23.542. Nah, apakah sama dengan selisih yang di neraca ini? Itu sama dengan selisih dari debit dan kreditnya. Nah, di sini labanya sama, yaitu 23.542.000. Nah, kita beri border juga. Agar nominalnya lebih jelas, kita nominalnya. Nah, seperti ini. Kasih font biar serasi. Nah, seperti itu. Oh, ini bintang-bintang seperti pagar-pagar seperti ini karena kolomnya itu kurang panjang, jadi kita panjangin dulu. Nah, itu sudah. Nah, ya, seperti inilah pengerjaan pada neraca lajur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.